Waktu itu Pak Mahfud bilang IPK-nya 3,8. Nah, Jokowi bilang saya di bawah 2. Nah, pada saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu loh. Kok bisa ya orang di bawah 2 kok lulus gitu? Apalagi disebut-sebut itu kan dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau IPK di bawah 2 itu kemudian bisa lulus, bahkan katanya masuknya tahun 80, keluarnya tahun 85. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya ingin mengajak Anda berpikir cerdas dan waras dengan sebuah pernyataan yang menukik tajam. Siapa pembuat hoax ijazah Jokowi palsu? Ya, dia sendiri. Kenapa kok bisa gitu? Ya, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat kronologi secara retrospektif ya. Sumber paling awal hoax ini adalah pernyataan Jokowi sendiri ketika menjadi pembicara di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta tanggal 28 Juni 2013. Saya lansir dari tulisan artikel di Tempo pada hari itu. Ketika itu Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan OTW ikut Pilpres 2014. Seminar itu bertajuk Memimpin dengan Hati di Universitas Islam Indonesia. Pembicara ada dua, Profesor Mahfud MD dan Jokowi sendiri, kemudian ada almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Pada waktu itu ketika pembicaraan beralih tentang IPK, ya, Indeks Prestasi Kumulatif, Profesor Mahfud MD menyatakan IPK-nya 3,8. Ketika Jokowi ditanya, dia menjawab dengan santai, 2 saja tidak ada. Selanjutnya, Jokowi menyatakan bahwa IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif itu bukan tolok ukur utama untuk menjadi calon presiden. Ya, mengungkapkan ya, sekali lagi saya sampaikan, dia menyatakan bahwa IPK-nya saat kuliah kurang dari 2. Jadi di situ tuh konteksnya diskusinya sedang dipimpin oleh Buya Syafi'i Ma'arif almarhum, kriteria pemimpin ideal. Buya Syafi'i menekankan pentingnya kejujuran dan tindakan nyata. Pernyataan Jokowi lalu kemudian tentu saja memicu polemik dan pertanyaan berikutnya, karena secara administratif IPK di bawah 2 itu tidak memungkinkan seseorang lulus sebagai sarjana di universitas manapun di Indonesia, termasuk UGM. Dia mengatakan 2 hal yang sangat penting. Pertama, bahwa IPK bukanlah tolak ukur utama untuk menjadi presiden. Kedua, IPK-nya saat kuliah 2 saja tidak ada. Artinya apa? Secara eksplisit dia mengaku bahwa dengan IPK kurang dari 2 dia bisa lulus sebagai sarjana kan? Nah, tentu saja pernyataan yang kedua ini harus dianggap sebagai hoax. Karena bukan saja UGM, Kemendikti Republik Indonesia saja memiliki peraturan bahwa kelulusan sarjana di universitas manapun harus dicapai dengan IPK lebih dari 2,0. Maka kalau ada seseorang yang mengaku IPK semasa kuliah hanya kurang dari 2, sementara dia juga mengaku bahwa dia lulus sarjana kehutanan UGM, inilah hoax kepada UGM. Artinya UGM bisa meluluskan seseorang yang IPK-nya kurang dari 2. Dan ini yang aneh, UGM sendiri tidak pernah menyangkal bahwa Jokowi adalah alumninya. Bahkan beberapa profesor, teman seangkatan sudah banyak memberi testimoni. Bahkan Rektor UGM sendiri saat ini, Profesor Ova Emilia, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa dia meyakini Jokowi adalah lulusan UGM. Lulusan UGM dengan IPK kurang dari 2. Manalah mungkin kan ya? Nah, masalahnya adalah sampai hari ini, 11 tahun berlalu, UGM tidak pernah mengcounter pernyataan Jokowi bahwa IPK-nya cuma kurang dari 2. Juga tidak pernah mempublikasikan secara resmi transkrip nilai atau dokumen IPK-nya, baik Jokowi sendiri maupun UGM. Sehingga publik tidak punya akses untuk mengkonfirmasi angka kurang dari 2 tersebut. Coba Anda pikir baik-baik, betapa ganjilnya seorang sarjana bisa lulus jika IPK-nya di bawah 2. Mengingat aturannya jelas, baik dari Dikti maupun UGM, bahwa syarat untuk lulus sarjana IPK minimum 2. Lalu apa yang dilakukan Jokowi dengan kemungkinan hoax yang dia buat selama 11 tahun ini? 1, ya, dia selama 11 tahun ini sengaja membiarkan pernyataan yang sangat merendahkan UGM ini terus memicu polemik, perdebatan, perpecahan, hasutan di antara masyarakat yang sangat tajam dan makin menajam.
Ketika dua, tindakan yang dia lakukan dengan mengaku IPK-nya kurang dari 2, alih-alih melakukan klarifikasi atas pernyataan yang sangat berbahaya tersebut, karena bisa menimbulkan fitnah terhadap UGM kan, yang ternyata bisa meluluskan mahasiswanya walaupun IPK-nya kurang dari 2, dan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap UGM. 3, malah memenjarakan jurnalis yang kritis, yaitu Bambang Trimulyono. Dan di tahun 2020 ini malah mengkriminalisasi 3 intelektual, Roy Suryo, Rizwan Syanipa, dan saya sendiri, Dr. Tifa. Seandainya ada tuntutan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap hal ini, maka yang melakukannya adalah yang memberi pernyataan bahwa dia bisa lulus UGM walaupun IPK-nya kurang dari 2 kan. Siapa yang menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik? UGM lah pastinya. Masa universitas ternama di Indonesia dan dunia, UGM, Universitas Gadjah Mada, bisa meluluskan sarjana dengan IPK kurang dari 2? Karena itulah 3 intelektual ini, Trimas Ketirs ini ya, Roy Suryo, Rizwan Syanipa, dan saya sendiri Dr. Tifa, yang kami semua ketiga-tiganya adalah alumni asli UGM, tergerak untuk melakukan analisis demi marwah dan martabat UGM. Jadi jangan kebalik-balik, yang membela UGM malah dikriminalisasi, yang merendahkan UGM malah dilindungi. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuka pintu kesadaran, akal sehat, nalar kritis, dan ketumbuhan pikir hanya karena pemujaan berlebihan terhadap seseorang yang terbukti berkali-kali melakukan kebohongan tanpa rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.